Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 soal biar kamu paham sifat-sifat eksponen. Tentunya kalian akan bisa paham dengan baik materi sifat-sifat eksponen kalau kalian sudah paham betul ya. Dan apa saja sifat-sifat eksponen. Nah, penjelasan mengenai sifat-sifat eksponen dan contohnya sudah saya buatkan di video, silahkan bisa dilihat di link deskripsinya. Baik, jadi saya anggap kalian sudah mempelajari atau paham sifat-sifat eksponen, ya, syukur-syukur juga hafal boleh. Nah, sekarang kita akan coba mengaplikasikan sifat-sifat tersebut dalam mengerjakan soal. Oke, ini kita ke soal yang pertama dulu. Nilai dari 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 per 3 pangkat 8. Oke, kalau kita menggunakan sifat eksponen, di sini ada 3 pangkat kali 3 pangkat, berarti bisa dihitung pangkatnya ditambah. Nah, syukur-syukur karena di sini biar tidak terlalu panjang durasinya, nanti di bagian-bagian tertentu saya langsungkan saja ya, tidak terlalu detail seperti ini. Nah, kalau mau terlalu detail berarti seperti ini. Nah, pangkat kali pangkat, pangkatnya nambah, kemudian per 3 pangkat 8. Ini yang terlalu detail. Cuma nanti dari soal-soal yang lain akan saya langsung ya. Di sini ada operasi 6 tambah 4 kan kita bisa langsung saja ya, yaitu 3 pangkat 10. Nah, seperti itu. Dibagi 3 pangkat 8. Kemudian 3 pangkat dibagi 3 pangkat. Maka dengan sifat eksponen pangkatnya dikurangi. Berarti menjadi 3 pangkat 10 dikurangi 8. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2. Kalau nilainya 3 pangkat 2 tentu 9. Nah, itu penjelasan soal nomor 1. Atau kalau kalian ketemu soal seperti ini, ada operasi kali dengan bagi sekaligus, mudahnya kita bisa menggunakan sifat 2 tadi secara bersama-sama. Artinya gini, kalau ada kali, pangkatnya nambah. Kalau ada operasi bagi, pangkatnya ngurang. Sehingga kalau mau jadikan satu bentuk, nanti menjadi 3 pangkat 6. Ya, karena ini kali, berarti pangkatnya nambah 4. Karena dibagi, berarti pangkatnya dikurang 8. Nah, itu lebih efektif. Yaitu 3 pangkat 6 tambah 4, 10, kurangi 8, tentu 2. 3 pangkat 2, 9. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke soal yang kedua. Hasil operasi 5 pangkat 4 kali 25 pangkat min 3 adalah titik-titik. Oke, sifat dasar eksponen adalah kalau kita mengoperasikan bilangan yang dipangkatkan harus sama. Jadi kalau di sini ada 5, di sini 25 harus jadi sama. Sama-sama 5 atau sama-sama 25. Nah, tentu akan lebih mudah yang kita ubah adalah yang besar saja. Ya, yaitu nanti ini menjadi 5 pangkat 4 tetap kali. Nah, 25 kan bisa diubah jadi 5 kuadrat. 5 kuadrat. Nah, pangkat min 3 seperti ini. Kemudian bisa kita operasikan 5 pangkat 4 kali. Nah, ini langsungan ya, biar lebih efektif. 5 pangkat dipangkatkan lagi. Artinya pangkat yang ini dikalikan. Artinya 2 kali min 3. Hati-hati bukan ditambah tapi dikali. 2 kali min 3 tentu min 6. Berarti ini 5 pangkat min 6. Pangkat dikalikan pangkat. Ya, ini sudah sama 5 pangkat, berarti pangkatnya ditambahkan. 4 ditambahkan min 6 ya. 4 ditambahkan min 6. Maka jadinya min 2. 5 pangkat min 2. 5 pangkat min. Nah, ini kalau pangkat min, maka untuk menghilangkan tanda min ini harus jadi seper. Ya, tanda pangkat min bisa dihilangkan dengan seper. Sehingga kalau minnya sudah hilang, pangkatnya jadi positif. Seper 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? Tentu 25. Sehingga jawabannya adalah yang B, seper 25. Oke, untuk soal nomor 3, bentuk sederhana dari bentuk seperti ini. Ya. A pangkat 4, B pangkat 5 dipangkatkan 2, per A kuadrat B pangkat 3 dipangkatkan 3. Ingat konsep kalau ada kurung seperti ini, artinya masing-masing dari yang di dalam kurung itu dipangkatkan 2 ya, untuk yang membilang. Karena pangkat yang di luar
kurung itu 2, berarti A pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, itu maknanya seperti itu ya. Jadi kalau didetailkan gini, A pangkat 4 dipangkatkan 2, yang B pangkat 5 juga gitu, dipangkatkan 2 juga. Nah, itu ya detailnya. Cuma biar lebih simpel, kita pakai langsung aja konsepnya. Yang penting paham konsep ini. Jadi nanti A dipangkatkan 4 dipangkatkan lagi 2. Artinya pangkatnya dikali ya, jangan sampai kebalik dengan ditambah. Jadi 4 kalikan 2. Berarti yang atas atau pembilangnya A pangkat 4 kali 2, 8. Kemudian B-nya berapa? Sama konsepnya. B pangkat 5 dikalikan 2. 5 kalikan 2, 10. Kemudian diper yang bawah sama persis cara perhitungannya. A pangkat 2 dikalikan 3, berarti 2 kali 3, 6. B pangkat 3 kali 3, ya 3 kali 3, 9. Ini bisa dihitung dengan cara pangkat dibagi pangkat, pangkatnya dikurangi. Berarti yang A, ya ini dihitung. 8 dikurangi 6, berarti ketemu 2. Kemudian yang B, 10 kurangi 9, berarti 1. Ya, atau 1 sebenarnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ya cukup A kuadrat B. Jadi jawabannya yang A. Untuk soal yang keempat, bentuk sederhana dari yang ini. Ya, ada 4 pangkat 3, X pangkat 4, Y pangkat min 2. Yang bawah 2 pangkat 4, X pangkat min 1, Y. Nah, mudahnya kalau kita ketemu seperti ini, dihitung yang variabel atau yang dipangkatkan itu sama. Jadi, ini yang dipangkatkan bilangan, ini dihitung sendiri. Ya, nanti yang X juga dengan yang X, yang Y juga dengan yang Y. Oke, untuk yang ini bisa kita hitung satu persatu. Ya, kalau 4 pangkat 3 itu sebetulnya nggak terlalu besar bilangannya, bisa langsung diganti bilangan langsung ya. 4 kali 4 kali 4, berarti 64. Yang bawah pun begitu, 2 pangkat 4 kan nggak terlalu besar. Kalau nggak terlalu besar, lebih efektif nggak usah ini saja, nggak usah dijabarkan ya, langsung saja. 2 pangkat 4 tentu 16. Kemudian di sini kita gunakan konsep pembagian. Pangkat dibagi pangkat, berarti pangkatnya dikurang. X pangkat 4 dikurang. Nah, ini karena yang bawah itu min 1, ya berarti dikurang min 1. Kemudian yang Y juga seperti itu. Yang atas min 2 dibagi ya, dibagi itu berarti pangkatnya dikurangi, yang bawah itu 1. Berarti seperti ini cara perhitungannya. Kemudian yang 64 dengan 16 ini bisa kita coret. Ya, 64 bagi 16 mudah, yaitu 4. Berarti ini bisa kita jabarkan jadi 4. Nah, ini 4 dikurangi min 1, 5. X pangkat 5, Y pangkat min 3. Nah, karena Y pangkat min 3 ini, ya, min itu kalau mau hilang min harus jadi seper. Yaitu seper pangkatnya sudah tidak negatif lagi. Nah, itu. Jadi, ini maknanya untuk soal nomor 4, hasilnya adalah nanti 4X pangkat 5 dikalikan seper. Nah, seper, nanti dia di bawah. Sehingga bentuk sederhananya adalah 4X pangkat 5. Nah, yang Y pangkat 3 di bawah. Y pangkat 3. Berarti jawaban akhirnya adalah yang D. Untuk soal nomor 5, bentuk seperti ini, P kuadrat min Q min PQ dikuadratkan, dibagi PQ kuadrat min Q kuadrat. Alangkah lebih mudahnya kalau ini unsur yang di dalam kurung ini difaktorkan ya, atau dikeluarkan unsur yang sama ya. Berarti seperti ini cara mengerjakannya. Yang di dalam kurung kita olah dulu ya. Yang unsur ini kan ada P-nya 2, Q-nya 1. Unsur yang ini P-nya 1, Q-nya 1. Artinya dari dua unsur ini kan ada unsur P, ada unsur Q. Berarti bisa kita keluarkan P sama Q.
Yang di dalam kurung berarti nanti jadi seperti ini, PQ, kemudian kita kurung. Nah, karena di sini P-nya 2, berarti karena keluar 1, masih 1. Kemudian sudah keluar PQ, berarti yang kanan masih 1. Ya. Karena kan kalau kita kalikan, PQ kali P, ya P kuadrat Q. Ini ya, kalau kita kalikan, PQ kali min 1, ya, min PQ. Artinya, kita ubah jadi bentuk seperti ini, mudahnya. Nah, kemudian ini masih kita kuadratkan. Nah, yang bawah pun begitu. Jauh lebih mudah kalau kita sederhanakan. Dua unsur ini masing-masing ada unsur Q kuadratnya, ya. Berarti kita bisa keluarkan kuadrat. Kemudian masih ada, ini masih ada P-nya. Berarti yang di dalam kurung masih ada P. Q kuadrat dibagi Q kuadrat, berarti min 1. Ya, nah seperti ini. Kemudian, karena yang ini dipangkatkan 2, artinya masing-masing unsurnya dipangkatkan 2. Berarti nanti jadi seperti ini ya. Ini P kuadrat. Q-nya juga jadi kuadrat. Nah, kemudian P-1-nya juga sama, jadi kuadrat. Kemudian yang bawah, Q kuadrat P-1. Nah, tinggal kita sederhanakan saja bentuknya, yaitu nanti kita peroleh Q kuadrat yang atas dengan yang bawah, ini sama, bisa kita coret. Kemudian, ini ada P-1 pangkat 2 per P-1, berarti kan P-1-nya ini unsur yang sama. Ya, ini yang bawah itu artinya P-1 pangkat 1. Berarti pangkat dibagi pangkat, pangkatnya kurang. Jadi, nanti 2 kurang 1, maka nah, yang atas nanti jadi 1 karena 2 dikurangi 1 sehingga bentuknya menjadi P kuadrat kali P min 1. Nah, ini nggak ada di jawaban. Ya, jawaban meminta kita untuk menjabarkan bentuk ini. Ya, berarti nanti kita kalikan P kuadrat kali P, kita kalikan P kuadrat kali min 1. Sehingga hasil akhirnya P kuadrat kali P pangkat 3, karena pangkatnya nambah ya. Kemudian P kuadrat kali min 1 min P kuadrat. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 6, bentuk sederhana dari 0,07 pangkat 3, 0,049 pangkat 2. Nah, untuk seperti ini, pentingnya sifat-sifat eksponen di soal contoh seperti ini. Ya, kalau kita hitung secara manual, wah ini sudah desimal, koma-komanya banyak, pangkat 3. Ya, sehingga ya cukup pusing kalau kita harus menggunakan manual. Ya, sehingga kita manfaatkan sifat-sifat eksponen. Tapi kita ubah dulu bentuknya ya. Di sini ada 0,07. Berarti kita ubah jadi bentuk pecahan saja lebih mudah, yaitu 7/100. Ya. 100-nya pun biar lebih mudah bisa langsung kita ubah jadi 100 itu kan 10 pangkat 2. Jadi kita ubah dalam bentuk pangkat semua. Nah, ini dipangkatkan 3. Ya, ini baru yang atas. Kemudian kita per dengan yang bawah 0,049 ya, di belakang 0 itu 3 angka, berarti 49. Oh, ini bisa kita langsung aja ya ubah. 49 itu 7 kuadrat. 49 per 1000. 1000 itu berarti 10 pangkat 3. Nah, ini biar lebih efektif. Ya, kalau yang masih kesulitan ya bertahap aja nggak masalah. 7/100 pangkat 3, 49 per 1000 pangkat 1000 nanti dikuadratkan. Ya, baru diubah jadi seperti ini. Kalau sudah paham, lebih baik langsungkan saja. Kemudian bisa kita sederhanakan yang atas dulu ya. Berarti nanti jadi 7 pangkat 3 per 10 ya. Ini kuadrat dipangkatkan 3. Ya, pangkatnya dikalikan. 2 kalikan 3, 6. Kemudian ini masih dibagi dengan yang bawah. 7 pangkat 2 dipangkatkan 2. Oh, berarti 7 pangkat 2 kali 2. 4 per 10 pangkat 3 dipangkatkan 2. 3 dikalikan 2. 10 pangkat 6. Nah, karena ini pembagian pecahan, itu bisa kita ubah posisinya. 7 pangkat 3 per 10 pangkat 6. Ya, pembagian pecahan sama aja dikali kebalikannya. Kebalikannya ini. Ya, dibalik.
Yang atas di bawah, yang bawah jadi di atas. Nah, 10 pangkat 6 jadi di atas, 7 pangkat 4 jadi di bawah. Jadi ini ada unsur yang sama ya, yaitu 10 pangkat 6, nanti bisa kita coret. Nah, ini seperti ini, ada 7 pangkat 3 per 7 pangkat 4. Kalau yang bawah itu lebih besar, ya, memang banyak anak yang menghitungnya seperti ini. 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 4. Ya, 7 pangkat 4. Kemudian digunakan konsep pangkat dibagi pangkat, pangkatnya dikurang. 7 pangkat 3 min 4. Ya, berarti 7 pangkat min 1. Baru diubah lagi. Oh, pangkatnya min. Berarti nanti jadi seper. 7 pangkat 1, 7. Nah, ya, boleh seperti ini. Cuma terlalu lama gitu ya, karena ya ini alurnya cukup panjang. Simpelnya seperti ini. Ya, kalau kita misalnya ketemu 7 pangkat 3 per 7 pangkat 4. Kalau yang atas 7 pangkat 3 itu kan maknanya 7-nya ada 3. 7 kali 7 kali 7. Yang bawah 7-nya ada 4. Berarti kan kalau misalkan ini kita coret, yang atas 7-nya hanya 3, yang bawah 7-nya ada 4, berarti kan yang atas habis. Ya, artinya kalau habis itu tinggal 1. Yang bawah karena dicoret 3, ya, berarti ya masih 1 angka 7-nya. Nah, berarti ya jawaban akhirnya seperti itu. Jadi lebih mudah saja konsep perhitungannya ya. Itu. Jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah yang D. Sekarang kita ke nomor 7. Di sini ada 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi meskipun ini susunan angkanya sama tapi beda makna ya. Kalau yang kiri ini itu maknanya 3 dipangkatkan 3 pangkat 2. Artinya kita menghitungnya dulu itu yang atas 3 pangkat 2. Jadi 3 dipangkatkan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Berarti maknanya ini 3 pangkat 9. Nah gitu. Dikalikan. Nah kalau yang kiri ini sifat eksponen. Oh maaf, yang kanan ini sifat eksponen. 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti pangkatnya dikali. Berarti 3 kali 2, 6. Sehingga, nah seperti inilah perbedaannya ya. Jadi meskipun urutannya beda dengan tanda kurung, itu otomatis hasilnya juga beda. Sehingga tinggal kita sederhanakan aja 3 pangkat 9 kali 3 pangkat 6. Perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya nambah ya. Berarti 9 tambah 6, langsung kita peroleh 15 ya. Sehingga untuk nomor 7 yang C. Untuk soal nomor 8, jika nilai A plus B 4, A kali B 2, maka nilai A pangkat 3 kali B pangkat 4 tambah A pangkat 4 kali B pangkat 3 adalah titik-titik. Nah, untuk soal seperti ini, kita tidak mungkin mencari nilai A plus A-nya berapa, B-nya berapa. Ya, meskipun ini diketahui, cuma kalau kita cari pun menggunakan bilangan bulat, tidak ada bilangan bulat A dan B yang memenuhi dua hal ini. Nah, terus gimana Pak cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kita mencari nilai ini, ya, mencari nilai yang ditanyakan tanpa harus mencari A-nya berapa, B-nya berapa, ya. Berarti gimana langkahnya? Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan. Kita keluarkan unsur yang sama. Di sini ada dua unsur yang kiri, ini A pangkat 3, B pangkat 4. Kemudian unsur yang kedua yang ini. Unsur yang pertama A-nya ada 3, unsur yang kedua A-nya ada 4. Berarti kan yang sama itu ya, yang kita pakai tentu yang lebih sedikit. Berarti kan kedua-duanya sama-sama ada unsur A pangkat 3. Ya. Berarti kita bisa keluarkan A pangkat 3. Nah, kita keluarkan seperti ini. Kemudian untuk yang B juga gitu. Ini B-nya ada 4, yang kanan B-nya ada 3. Berarti yang bisa kita keluarkan berapa? Ya 3. Ya. Yang lebih sedikit yang kita pilih. Nah, B-nya ada 3. Berarti dari unsur 2 ini yang bisa kita keluarkan adalah A pangkat 3 dan B pangkat 3. Berarti yang unsur kiri itu tersisa
ya tinggal B saja. Karena A pangkat 3 sudah keluar, B pangkat 4 sudah keluar 3. Berarti tinggal 1 B-nya. Kemudian ditambah unsur yang kanan gimana? Yang kanan A-nya ada 4. Sudah keluar 3. Berarti masih sisa A1. Ya. B pangkat 3 sudah keluar semua. Berarti sudah selesai seperti ini. Oh, berarti bentuk yang di atas ini yang ditanyakan soal bisa kita ubah menjadi A pangkat 3 B pangkat 3 kali B tambah A. Kemudian ini belum sesuai yang ditanyakan. Oke, ini kan A pangkat 3 dengan B pangkat 3, unsur pangkatnya sama, berarti bisa kita keluarkan. Jadi ini bisa menjadi A kali B pangkat 3. Kemudian yang di dalam kurung ini B tambah A. Tapi yang diketahui A tambah B. Apakah sama? Tentu saja sama ya, karena penjumlahan bersifat komutatif atau dibalik ya, urutannya boleh. Jadi ini ya sama saja A plus B. Oh, berarti hasil akhirnya sama saja A kali B pangkat 3. A kali B-nya 2 pangkat 3. Dikalikan A tambah B. A tambah B-nya 4. Ya, tentu harus kita pangkatkan dulu, baru dikali. 2 pangkat 3, 8. Kalikan 4, 32. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, untuk soal nomor 9, itu bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Kalau ada penjumlahan pecahan beda penyebut, itu kan bisa menggunakan ya istilahnya disamakan penyebut ya. Disamakan penyebut atau kali silang juga bisa ya. Kali silang itu berarti seperti ini, 2 dikalikan yang ini, nanti yang penyebut yang kiri kalikan 2, nanti bawah kali yang bawah ya. Sehingga ini bisa kita hitung yang atas ya, 2. Yang ini kita kalikan 2 kali yang bawah, nanti kita kurung saja boleh. 2 tambah 2 kali 1 tambah 2 pangkat Y min X. Nah, kemudian ditambah 2 kali ini 1 tambah 2 pangkat X min Y. Nah, ini karena sama-sama ada unsur 2 di depan. Nah, ini ya. Itu bisa kita keluarkan 2-nya. Berarti nanti 2 1 ditambah 2 pangkat Y min X. Ya, itu unsur yang kiri ditambah yang di dalam kurung untuk unsur yang kanan. 1 tambah 2 pangkat X min Y. Nah, itu. Ya, itu untuk perhitungan yang atas. Nah, untuk yang bawah, ini yang bawah kali yang bawah, kita urutan tersendiri ya, biar lebih mudah. 1 ditambah 2 pangkat X min Y dikalikan 1 tambah 2 pangkat Y min X. Jadi, ya kalau bisa dikategorikan untuk soal nomor 1 sampai 8 tadi, ya level mudah atau sedang. Ya, untuk soal nomor 9 ini level yang sulit karena butuh konsep-konsep aljabar yang bagus juga. Nah, ini kita melibatkan seperti penjabaran di SMP. Itu kalau ada perkalian seperti ini, berarti kita kalikan depan kali depan, berarti 1. Kemudian kita kalikan ini 1 kali yang 2 pangkat Y min X, 2 pangkat Y min X. Kemudian kita kalikan ini ditambah 2 pangkat X min Y. Kemudian ditambah ini ya, belakang kali belakang. Nah, untuk belakang kali belakang kita rata-rata tersendiri lagi. Nah, ini ya, karena mengapa level ini saya katakan level yang sulit karena bertahap cara mengerjakannya. X min Y dikali 2 pangkat Y min X. Karena perkalian ya, pangkat 2 pangkat kali 2 pangkat berarti pangkatnya nambah. Berarti nanti gini cara ngitungnya, 2 pangkat X min Y tambah dengan yang Y min X. Berarti bisa kita sederhanakan, min Y tambah Y berarti Y-nya habis, X min X juga X-nya habis. Berarti hasilnya berapa pangkatnya? Ya 0, karena penjumlahan dan peroperasiannya tadi habis semua Y sama X-nya. Sehingga 2 pangkat 0, ya 1. Sehingga
yang belakang ini kali belakang ya hasilnya 1. Berarti ini unsur yang bawah, ini sama aja seperti ini, unsur yang atas ini. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, itu kan ya antara yang saya garis bawah ini sama. Ya, ini sama dengan yang di atas. Artinya kalau ada yang atas itu hasilnya ini, yang bawah yang ini, berarti bisa kita coret karena ini sama. Ya. Nah, berarti bisa kita coret. Nah, gitu, karena unsurnya sama. Jawaban akhirnya berapa, Pak? Nah, ini. Yaitu 2. Ya, itu mudah. Itu yang E. Oke, untuk soal nomor 10 atau soal terakhir, ada bentuk X X Y pangkat min 1 min X min 1 Y pangkat min 1 Y per X pangkat min 1 dikurangi Y pangkat min 1. Nah, untuk menyelesaikannya bisa dengan menyelesaikan satu persatu ya. Kita hitung dulu yang pembilang, nanti kita lihatkan yang penyebut. Yang pembilang kita hitung sendiri dulu. X kali Y pangkat min 1. Pangkat negatif berarti selalu seper. Y pangkat 1 ya. Atau Y pangkat 1 cukup Y saja. Berarti dengan konsep yang sama, X pangkat min 1 itu ya seper X kali Y. Ini bisa kita ubah atau sederhanakan. X kali seper Y ya X per Y. Min seper X kali Y ya Y per X. Kemudian karena ini operasi pecahan beda penyebut, maka bisa kita gunakan kali silang. Ya, kali silang itu seperti ini. X dikalikan X, nanti kita peroleh X kuadrat dikurangi Y dikalikan Y, berarti Y kuadrat per yang bawah kali yang bawah, X dikalikan Y, berarti XY. Ya, itu bentuk sederhana dari yang pembilang. Kemudian yang penyebut mirip sebetulnya ya. X pangkat min 1 berarti ya seper X min Y pangkat min 1 ya. Y pangkat min 1 itu seper Y. Ya, kemudian kita kali silang berarti kita peroleh 1 kali Y X kalikan 1. Nanti ini dikurangi X per bawah kali bawah ya, bawah kali bawah berarti XY. Nah, berarti sekarang bisa kita sederhanakan yang ini, berarti yang atas nanti jadinya X kuadrat min Y kuadrat per XY ya, itu baru pembilangnya. Yang bawah Y min X per XY. Nah, berarti kita bisa menyederhanakan ya. Simpelnya gini, kalau ada kalian temukan bentuk pecahan dengan beda penyebut, itu bisa langsung dicoret saja. Ya. Kok bisa gitu? Nah, mudahnya seperti ini ya. Ya, kalau misalnya kita pakai contoh soal ya. Sepertiga dibagi misalkan 4/3. Ya, apakah betul nanti jawabannya 1/4 gitu ya? Karena yang bawah ini sama-sama 3 bisa dicoret. Ingat konsep pembagian pecahan itu dikali kebalikan. Jadi kalau dibagi 4/3, maknanya dikali 3/4. Nah, pencoretannya di sini kan yang sama-sama dicoret. Ya, sehingga ini pun berlaku untuk bentuk yang ini. Ya, jadi XY-nya kita bisa hilangkan sehingga bentuknya menjadi X kuadrat min Y kuadrat per Y dikurangi X. Nah, karena ini secara sekilas nggak ada yang bisa dicoret, itu caranya adalah yang atas itu kita faktorkan. Ya, X kuadrat min Y kuadrat, berarti bisa kita faktorkan jadi X plus Y dikalikan X min Y. Per, nah, kalau yang bawah itu Y min X, bukan X min Y. Nah, kalau kebalik gimana? Kalau kebalik, kita kan menginginkan agar X-nya itu positif, ya. Maka unsur yang ini kita keluarkan min satunya, atau kita bagi dengan min 1. Ya. Min satunya kita taruh di luar, kemudian kita bagi, min X dibagi min 1, berarti X. Y dibagi min 1, berarti min Y. Ya kan, kalau kita kalikan juga sama.
ini min 1 kali min y, min 1 kali x, min x. Ya, ini tujuannya agar apa? Agar bisa dicoret, agar atas dan yang bawah ada yang sama. Nah, karena sudah ada yang sama, berarti bisa kita coret. Sehingga hasil akhirnya adalah masing-masing unsur ini dibagi min 1. X dibagi min 1, berarti min x, plus y ini ya, dibagi min 1, min. Nah, berarti jawaban akhirnya adalah min x min y. Ya, itu yang E. Baik, yang tadi sudah paham dengan 10 soal yang saya jelaskan, bisa dicoba. Ini ada 5 latihan soal yang bisa kalian coba untuk mengetes pemahaman tadi. Atau kalau yang masih ada yang belum paham, coba di replay lagi ya. Barangkali tadi karena terlalu cepat atau mungkin kalian mendengarkannya kurang jelas sehingga tidak paham dengan materi yang saya sampaikan. Oke, silahkan dicoba dan kalau mau sharing silahkan bisa dituliskan jawaban nomor 1, 2, 3, 4, 5 di pilihan di kolom komentar ya, dituliskan A, B, C atau A, B, C, D atau E. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.